Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya rindu menyapa Bapak Ibu sekalian dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih Allah, damai sejahtera Tuhan menjangkau kehidupan Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu sekalian berada di hari-hari ini. Dan kembali kita akan lihat firman Allah yang saya rindu untuk membagikan firman Tuhan pagi hari ini tentang bertumbuh melalui pencobaan. Bertumbuh melalui pencobaan. Kita lihat suratan Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu. 1 Korintus 10 ayat 13 begini firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sangat jelas ketika Paulus menasehati jemaat di Korintus. Ya, jadi setiap pencobaan adalah sebuah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Bukan berarti seseorang dicobai kemudian dia terjerumus ke dalam lumpur kejahatan, tidak. Samanya ketika kita melihat Yesus pada waktu itu pun ya, dia dicobai oleh iblis. Tapi lihat ketika Yesus dalam posisi dicobai oleh iblis, ya, Yesus menghadapkan dirinya sebagai Allah untuk menghadang, mematahkan segala pencobaan lewat firman Allah. Firman Allah yang Yesus katakan, yang sampaikan itu mampu membuat semuanya berubah, ya. Semuanya berubah. Jadi memang pencobaan adalah senjata setan untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan ingin menggunakannya untuk mengembangkan kehidupan kita, mengembangkan karakter Bapak Ibu sekalian. Ada pengembangan karakter di dalamnya untuk kemajuan kerohanian kita. Dan mungkin di hari-hari ini sama, kita mungkin alami pencobaan lewat pikiran, lewat perasaan yang takut. Ingat, saya beberapa kali katakan, Tuhan pun ada bagi hidup saudara. Tuhan mau membentuk kehidupan saudara menjadi serupa seperti karakter Kristus. Dalam masa-masa dia manusia, jadi manusia, dan dia pun sebagai Allah, ada proses yang dia alami. Tapi lihat, ketika seseorang penuh dengan firman Allah, Yesus contohnya, ketika Yesus penuh dengan firman Allah, ya, dia mengambil keputusan yang tepat untuk mematahkan semuanya. Dan dia tampil sebagai seorang pemenang. Bapak Ibu sekalian, jadi setiap kali kita memilih untuk melakukan kebaikan, bukannya berbuat baik, ya, bukannya berbuat dosa, kita bertumbuh dalam karakter Kristus. Kita bertumbuh dalam karakter Kristus ketika kita tidak memilih untuk melakukan perbuatan dosa. Kita sementara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Galatia mengatakan begini, Galatia 22 ayat 23, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 begini firman Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi waktu kita memiliki buah roh, maka kita memiliki karakter seperti Kristus. Ketika Bapak Ibu sekalian memiliki buah roh, ya, maka kita memiliki karakter seperti Kristus. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang Tuhan kembangkan dalam kehidupan kita. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan kita pun tidak luput. Sebagai manusia ada pencobaan yang kita alami, ya. Ada perihal yang sebetulnya kita nggak mau untuk kita alami. Tapi lihat, ketika pun Tuhan izinkan itu kita alami, ya, Tuhan sementara mengembangkan karakter kita.
Kita sering berkata dalam doa, Tuhan, biarlah hidupku serupa dengan Tuhan. Ketika kita sementara berjalan kepada keserupaan dengan Kristus, tentunya perihal ini harus kita alami. Tapi dengan tidak berbuat dosa, dengan tidak berbuat kejahatan, dengan tidak berbuat kelaliman, tapi berbuatlah seperti engkau takut akan Tuhan Allahmu. Di hari-hari hidupmu, mungkin di hari-hari ini engkau ada dalam masa-masa yang krisis, masa-masa yang sepertinya sulit untuk engkau kendalikan. Saya mau katakan sekali lagi, firman Allah dalam hidupmu sanggup mengendalikan semuanya. Firman yang Tuhan yang kita terima di hari-hari ini, mungkin dalam ibadah online di hari-hari ini kita terima rema firman Allah di hari-hari ini. Ingat, itu pun merupakan senjata, kekuatan bagi kehidupan kita untuk kita lewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, pencobaan-pencobaan di hari-hari ini yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Ketika pun kita dicobai, ingat, imani firman Allah. Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan solusi, Allah memberikan kepastian bagi engkau yang berharap dalam nama Yesus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita sepakat berdoa pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau masih menguatkan kami. Engkau masih terus merawat kehidupan kami. Engkau masih menjaga iman kami kepada Engkau Tuhan. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus, bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan mereka. Dan kami tahu juga ya Tuhan, ketika segenap umat Tuhan mungkin mengalami hal yang sama, Engkau ada bagi hidup mereka. Berkati segenap jemaat-jemaat-Mu, berkati segenap apa yang mereka kerjakan. Kami berdoa kepada Tuhan buat bangsa negara kami. Tuhan, Engkau yang mengambil alih semuanya. Berkati bangsa negara kami, berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, jajaran-jajaran Menteri Kabinet, TNI, Polri, tim medis, para pasien yang terkena COVID-19 di hari-hari ini ya Tuhan. Engkau turunkan anugerah-Mu, jamah mereka, kuatkan mereka, perbaharui mereka, berkati Indonesia. Kami Tuhan berdoa biarlah shalom damai-Mu tercurah bagi Indonesia, dan Indonesia dipulihkan oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami terima firman-Mu, kami terima janji kebenaran firman-Mu. Kami alaskan segenap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.